Oke, halo guys, kembali lagi di channel Mr. Market Graham. Hari ini kita akan menganalisa saham Bank BNI dengan kode saham BBNI. Langsung saja kita mulai. Buka Google kita, langsung kita di sini ke aplikasi atau tools kita untuk menganalisa sejenak secara singkat tentang saham Bank BNI ini. Kita login dulu aplikasi Stockbit kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juli, jadi pasar saham tutup ya. BNI, kode sahamnya. Nah, saham Bank BNI saat ini berada di harga 8.925. Kita lihat dalam satu minggu terakhir, saham ini turun 1,65%, turun 150 poin. Dalam satu bulan terakhir, turun juga 0,56%. 3 bulan terakhir turun 5,05%. Secara year to date turun 3,25%. Secara one year naik 22% ya. Secara 3 tahunan naik 89%. 5 tahunan naik 23%. Oke. Order booknya tampak lebih banyak yang ingin membeli saham BBNI daripada yang menjual. Karena bid lotnya lebih banyak daripada overloadnya. Ada 444.931 orang yang mau membeli saham BNI dan 148.091 lot yang menjual. Oke, dari sini tampak di harga segini banyak orang yang ingin membeli sahamnya. Mungkin karena kualitasnya bagus kan. Sekarang kita cek di valuasinya. Per dari saham BNI ini rata-rata di 8 kali. Sedangkan price to book value-nya, PBV-nya ada di 1,1 kali. Bisa dianggap saham premium seperti Bank BNI ini di valuasi segini sudah wajar menurut saya. Di per 8,5 dan PBV 1,1 ini angka yang wajar. Bahkan dia bisa jadi lebih murah daripada 4 bank besar lainnya, yakni BCA, Mandiri, dan BRI. Revenue per share-nya 3.400. Harga wajarnya 7.500 biar guys Stockbit. Oke, ROE-nya 13%, cukup bagus, namun masih di bawah 15%. Dividend yield-nya 4,4%. Dia sempat menyentuh harga di 9.950 dalam catatan 52 week high. 52 week artinya harga tertinggi di 52 minggu terakhir. Ini harga terendah di 52 minggu terakhir. Net income secara quarter year on year-nya growth-nya 31%, cukup bagus. Oke. Net profit margin 31%. Saham beredar 18,65 miliar. Market cap-nya 166 triliun. Oke, sekarang kita masuk ke analisis dari Stockbit. Menyarankan 33 orang membeli, 2 menahan, 0 sell. Artinya Stockbit menyarankan lebih banyak analis untuk membeli saham Bank BNI ini. Oke. Kita masuk ke finansial. Ini kita ganti ke annual. Secara laporan laba ruginya, kita lihat kita mundur
ambil data 6 tahun terakhir 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Kita lihat dari segi pendapatan tahun 2017 BBNI membukukan pendapatan 55 triliun, naik ke 60 triliun, naik ke 64 triliun, naik ke turun ke 61 pada tahun 2020 karena Covid, wajar semuanya juga turun. 2021 semakin berdampak 55 triliun, namun kembali pulih di tahun 2022. Oke, kita lihat laba bersihnya. Laba bersih tahun berjalannya. Nah, laba bersihnya sejak tahun 2017 13 triliun, 15 triliun naik 15 triliun, tetap naik sedikit 500 miliar, turun drastis ke 3,3 triliun. Wow, hancur ya pada saat Covid. Kemudian naik secara drastis ke 10 triliun, langsung naik 7 triliun ya laba bersihnya. Walaupun pendapatannya turun, laba bersihnya naik. Nah, laba bersihnya ini yang penting kalau kita mau menganalisa saham. Naik langsung 18 triliun. Dia mengungguli semua laba dari tahun-tahun sebelumnya. 18 triliun laba tahun 2022. Jadi kinerja dari Bank BN ini cukup bisa kita artikan ketika mendapat suatu masalah seperti pandemi kemarin, kecepatannya untuk memulihkan keuangan dan laba perusahaan itu cepat. Artinya memang fundamental perusahaan itu baik. Jadi dia pada saat ada masalah-masalah seperti itu temporary aja, sementara. Oke, dari segi laba per sahamnya, EPS-nya, earning per share naik juga otomatis ya ke 981. ROE-nya juga naik 13% dari catatan sebelumnya. Oke, baik, berarti bisa kita simpulkan secara laporan keuangan saham Bank BN ini tergolong baik dan bagus karena bertumbuh dia. Bertumbuh dari 13, 15, 15, ini turun karena ada masalah, naik lagi melampaui. Saya yakin 2023 ini laba Bank BNI sepertinya akan kembali naik. Oke, secara kita lihat secara neracanya berapa aset yang dipunyai oleh Bank BNI. Kita lihat aset dari Bank BNI menembus 1029 triliun. Wow, ini angka yang cukup besar dari segi saham bank ya. Asetnya juga kita bisa perhatikan di sini terus mengalami pertumbuhan dari 709, 808, 845, 891, 964, 1029. Aset BNI menembus 1029 triliun. Wow. Kita lihat di sini simpanan nasabah yang dicatat sebagai liabilitas tercatat ada 769 triliun. Dan angka ini kalau kita perhatikan dari 2017 terus mengalami pertumbuhan ya. 492, 552 triliun, 582 triliun, 647, 729 hingga 769 triliun pada tahun 2022. Oke. Artinya nasabah Bank BNI ini bertumbuh. Simpanannya pun bertumbuh ya. Otomatis kalau simpanan bertumbuh, uang yang dikelola perusahaan untuk menebar kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman akan lebih besar. Jadi fleksibilitas bisnisnya berjalan dengan lancar. Kita lihat sekarang dari total ekuitasnya. Total ekuitasnya dari 100 triliun naik ke 110, naik ke 125, turun sedikit di 112 tahun 2020. Naik kembali ke 126, naik kembali ke 140. Saham beredar ada di rata-rata 19 miliar. Berarti saham beredarnya sekarang 19 miliar ya.
PBV-nya bisa kita lihat di sini 1,8, 1,52, 1,9 tahun 2021 1,05. Saya ingat ini PBV tahun 2020 Sambang BNI ini pernah sempat menyentuh 0,7 sampai 0,8, dan saya sempat membeli Sambang BNI ini di harga 5.500. Cuman sudah saya jual ya di harga 6.000. Saya nggak sabar waktu itu untuk take profit, jadi saya jual. Padahal kalau saya tahan sampai sekarang, mungkin untung saya lebih besar, ditambah dividen lagi kan. Jadi ya itu tadi, kadangkala penyakit para investor pemula, baik pun sudah pemain lama pun, kadang yaitu ketidaksabaran itu. Padahal sudah saya perkirakan harga wajar BNI ini di 9.000, dan ternyata benar. Sudah tembus pada tahun 2021 kemarin pun sudah tembus 9.000. 2022. Coba kita lihat ya. Nah, di tahun 2021. Nah, saya beli di sini nih. Di 5.500-an. Tahun 2022 saya beli. 2021 lah. Bulan-bulan 9 atau 10. Nah, padahal kalau saya tunggu aja 1 tahun sebentar, di 2022 akhir, 2022 pertengahan nih, udah 9 ribuan kan. Kalau saya tahan sampai sekarang pun tetap 9 ribuan juga. Dividennya udah saya nikmat, cuman pada waktu itu ya nggak sabar. Namanya juga masih belajar kan. Oke, secara neraca berarti bisa kita pastikan saham Bank BNI ini kuat neracanya ya, dengan aset 1.029 triliun, terakhir kali tahun 2022, ekuitas di 140 triliun. Ekuitas 140 triliun ya. Saham yang kuat, kita lihat asetnya bertumbuh, simpanan nasabahnya bertumbuh, ekuitasnya juga bertumbuh. Sekarang kita cek di cash flow. Arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini tercatat terakhir kali Bank BNI membukukan 19,9 triliun. Oke, secara arus kas bisa dibilang cukup baik ya. Cuman free cash flow-nya secara anual agak menurun sedikit sini. Menurun banyak ini ya. Mungkin bank meningkatkan pinjamannya kepada masyarakat sehingga free cash flow-nya berkurang. Ditebar uangnya masyarakat. Banyak uang yang ditebar berarti. Oke, coba kita cek sebentar. Di sini kita dapat amati di total pinjaman yang diberikan ini. Pinjaman yang diberikan. Oke, saya tetap. Oke, sudah. Nah, di sini bisa kita lihat pinjaman yang diberikan mengalami peningkatan dari 532 triliun naik ke 595 triliun. Naik cukup drastis. Jadi saya yakin kalau kita cek di free cash flow-nya ini,
Kenapa turun sebegitu drastis dari 95 triliun ke 17 triliun? Artinya ada peningkatan pinjaman yang diberikan perusahaan kepada pihak ketiga, yakni peminjam. Jadi itu merupakan hal yang positif ya, karena pinjaman yang diberikan bank tentu akan memperoleh pendapatan bunga pada waktunya, dan itu tetap dan jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat seasonality-nya. Kita lihat probabilitas saham Bank BNI ini. Pada bulan Oktober dia 100% probabilitasnya. Artinya pada bulan Oktober saham Bank BNI ini cenderung naik dengan probabilitas 100%, kemungkinan 100% ya. Sekarang bulan Juli. Nah, Juli pada saatnya lagi turun-turunnya 40%. Artinya ada kemungkinan kalau kita beli bulan Juli saham Bank BNI di harga sekarang ini 4.925 dan kita tunggu sampai bulan Oktober, ada kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, saya nggak tahu berapa persen, tapi secara probabilitas dilihat dari datanya 100% ini ya. Ini hal yang bagus ini. Artinya tidak pernah turun dia di bulan Oktober. Selalu menghijau. Oke, sekarang kita cek di. Oke, kita coba bandingkan ya, komparasikan dengan pesaing-pesaingnya. Bank Mandiri dengan kode saham BMRI, Bank BCA, Bank ini kita ganti saja dengan Bank BRI. RI. Oke. Nah, kita bandingkan keempat bank yang paling besar di Indonesia ini, yang paling berkuasa secara PE ratio. Kita lihat PE ratio-nya. BNI adalah PE ratio terendah ya, dengan rata-rata 8,5 PE ratio-nya. Nah, sedangkan Bank Mandiri 11, BCA 25, BBRI 15. Nah, jadi BNI yang paling termurah dari segi PE ratio. Kalau kita lihat secara book value-nya, industri dan sektor, PBV industri dan sektor perbankan ini ada di 2,2 rata-ratanya. Sedangkan PBV dari BNI ada di 1,1. Bank Mandiri 2,3, Bank BCA 5, Bank BRI 3. Artinya saham Bank BNI yang lebih murah dari keempat bank yang terbesar ini dari segi book value. Oke. Dari segi net profit margin NPM-nya juga BNI yang paling kecil ya, 31%. Tapi tidak berbeda begitu jauh dengan Bank Mandiri dan Bank BRI. Secara ROE, BNI juga yang paling kecil di 13%, yang lain di rata-rata 20% ya. Oke. Secara aset, BNI juga yang paling kecil di 1.012 triliun, Bank Mandiri di 1.900 triliun, BCA di 1.300, dan BRI di 1.800. Jadi secara aset terlihat di sini Bank Mandiri yang paling besar ya. Oke. Tapi di sini secara earning per share saham Bank BNI lebih besar 1.000 earning per share-nya. Tapi ini mungkin berkaitan juga dengan karena jumlah saham beredarnya ya. Oke, bisa kita pastikan dari perbandingan ini saham Bank BNI berada di valuasi yang lebih murah dengan PER 8,5 dan PBV 1,1 dibanding pesaing-pesaingnya ketiga bank besar lainnya. Oke, kita lihat secara profil. Nah, PT Bank Negara Indonesia atau BBNI merupakan bank BUMN bidang usaha perbankan.
BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat. Bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Wow. Oke. BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan, yakni BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Remittance. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.766 outlet domestik dan di luar negeri melalui cabang-cabang. Jadi BNI ini ada di luar negeri juga ya, ada di New York, Amerika, London, Inggris, Tokyo, Jepang, dan di Hong Kong, Singapura, dan Osaka, Jepang. Wow. Tersebar di wilayah-wilayah yang cukup strategis. Oke, sekarang kita lihat siapa yang memiliki pemilikan saham mayoritas dari Bank BNI ini. Oke, di sini bisa kita lihat shareholder negara Republik Indonesia ada memegang saham BNI sekitar 60%. Artinya saham Bank BNI ini dikuasai oleh negara kita, negara Republik Indonesia, 60%. Oke, yang lainnya Putrama Wahyu Setiawan, Direksi, Sis Apik Wijanto, Direksi, Roni, Direksi, Adi Sulistiowati, Direksi, Corina Lila, Direksi, Komisaris Susianto. Oke, bisa kita simpulkan kepemilikan saham Bank BNI ini dipegang dan dikuasai oleh negara secara 60%, yang lainnya direksi dan komisaris. Dan sisanya ya masyarakatnya. Oke, Presiden komisarisnya saat ini Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, sedangkan presiden direkturnya Royke Tumilar. Oke. Oke, sekarang mari kita coba analisa laporan keuangan terakhir yang diterbitkan perusahaan. Jadi beginilah kalau kita mau menganalisa saham, cukup ribet dan panjang. Tapi kita harus sabar. Karena kalau mau tepat, kita harus sabar memang. Oke, laporan keuangan yang baru diterbitkan 2023 ini adalah laporan keuangan kuartal 1. Oke, kita cek di sini. Kita besarkan dulu. Oke. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini laporan keuangan kuartal 1 dari Bank BNI. Terlihat dari segi kas turun 1 triliun dari Giro pada Bank Indonesia turun drastis. Giro pada bank lain yang ketiga naik ya, giro pada bank lain naik. Artinya BNI cukup banyak menyimpan giro di bank lain. Penempatan pada bank lain juga naik 9 triliun. Oke, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain cukup naik. Oke. Total pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan pihak berelasi. Oke, pinjaman yang diberikan naik ya.
542 triliun. Dari sebelumnya 521 naik 1 triliun. Oke, ke pihak ketiga tadi ya. Total asetnya dari 1029 triliun turun ke 1012 triliun yang tadi ya. Simpanan nasabah, kita lihat di sini 614 ke 607, turun sedikit ya. Total simpanan nasabah dari 769 triliun jadi 743 triliun. Simpanan dari bank lain di BNI naik dari 15 ke 21 triliun. Oke, total liabilitasnya turun sedikit ya. Ekuitasnya mengalami peningkatan dari 140 triliun jadi 145 triliun di kuartal 1 2023. Oke, kita lihat pendapatannya. Ini yang sedikit penting ya, karena dari sinilah uang yang didapat perusahaan dari hasil usahanya. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Pendapatan bunga mengalami peningkatan dari 12 triliun naik ke 15 triliun di kuartal 1 ini dibandingkan dengan kuartal 4 2022. Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Pendapatan syariahnya nggak ada ya. Belum ada. Oke, beban bunga sekitar 4,6 triliun naik juga jadi pendapatan bunga bersihnya ini yang penting dari 9 triliun naik ke 10 triliun naik hampir 1 triliun ya. Naik 1 triliun lah. Pendapatan preminya menurun sedikit. Oke, beban klaimnya menurun. Pendapatan premi naik 76 miliar. Pendapatan provisinya lihat di sini dari 2,1 triliun naik ke 2,2 triliun. Oke, kita lihat di sini total keseluruhan laba operasionalnya dari 4,9 triliun naik jadi 6,5 triliun. Oke, hal yang cukup baik ya. Laba bersihnya setelah dikurangi semua beban dan pajak dari 3,9 naik ke 5,2 triliun. Naik 1 triliun lebih ya. Hal yang bagus. Oke, setelah itu laba persahamnya juga naik dari 213 jadi 280. Oke, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dari sebelumnya menurun turun jadi 1 triliun. Sebelumnya minus 62 triliun jadi 1 triliun. Oke. Kas dan setara kas pada akhir periode naik dari 104 triliun jadi 159 triliun. Oke. Jadi di sini bisa kita simpulkan sedikit bahwasanya laporan keuangan dari Bank BNI mengalami peningkatan dari segi laba bersihnya secara kuartal ya. Berarti bisnis semakin membaik. Laba komprehensifnya dari 2 triliun jadi 4,8 triliun. Oke. Bisa kita simpulkan bahwasanya laba
Bank BNI ini mengalami peningkatan. Maka bisa kita simpulkan dari hasil analisis kita sebagai berikut. Satu, set perusahaan simpanan nasabah mengalami peningkatan. Ekuitas perusahaan mengalami peningkatan. Laba bersih kuartal 1 2023 mengalami kenaikan 1 triliun lebih dari kuartal 4 tahun. Oke, harga saham di 8.900-an. Masuk kesimpulan inti evaluasi BBNI lebih murah ketimbang 3 bank besar lainnya. Per 8,5 kali PBV 1,2 kali. Secara bulanan saham Bank BBNI mengalami prediksi akan mengalami peningkatan pada bulan Oktober dengan probabilitas 100%. Bisa dibeli. Yield di atas 4%. Oke, berikut hasil analisa kita dari Bank BNI. Kesimpulan-kesimpulannya silakan dipelajari lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.